Oke guys, balik lagi di channel gua. Seperti biasa, kali ini gua akan yaping saham lagi. Sorry, gua lagi sedikit flu ya. Di pembahasan kali ini, sejujurnya gue udah bingung ya mau bahas saham apa lagi gitu kan. Makanya ayo semuanya komen, komen, komen. Mau bahas saham apa aja gue bahas. Nanti gua filter. Oke, jadi lu jangan sungkan untuk komen. Tanya-tanya tentang saham juga nggak apa-apa gitu. Kita di sini hanya diskusi, bukan aja kan jual atau beli saham gitu kan. Oke, jadi di sini gue akan membahas saham yang gue masuk ya, gue udah masuk ada di dalam saham ini. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Gue sebutin dua sahamnya aja ya. Tapi memang gue tidak memiliki terlalu banyak saham ya, maksimal gue itu dalam satu porto gue itu paling di bawah 5 lah. Dua saham ini gue kasih lihat yang gue udah masuk gitu kan. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli saham. Dan salah satu sahamnya udah pernah gue bahas ketika gue mau masuk di saham tersebut dan harga berapa. Nanti gue juga jelasin lagi. Lu juga bisa lihat reels gue lagi. Ini salah satunya adalah saham WH dan saham Jcon. Nah ini adalah saham yang gue masuk di dua saham tersebut. Untuk Jcon sebenarnya gue ini lagi dalam keadaan negatif ya, gue cukup besar negatifnya, cuman gue pertahankan. Karena apa? Karena gue tahu fundamentalnya cukup bagus, harganya juga murah, dan yang terpenting dia membagikan dividen. Dan baru kemarin, beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat kalau tidak salah, gue mendapatkan dividen dari Jcon. Terima kasih Jcon. Oke. Dan di Jcon ini gue udah cukup lama ya, hampir setengah tahun. Ya, kurang lebih setengah tahun. Sempat positif dan udah cukup besar positifnya, udah sampai ya 2 digit gitu kan. Kemudian pasar tidak baik, bers, jadi negatif. Begitulah trading. Oke, gue akan bahas sedikit saham WH ya. Kalau yang belum lihat pembahasan gue tentang WH, coba lihat lagi. Jadi di WH ini gue masuk kemarin di 94, sekarang harga WH sudah di 10, gue ada 6 tik naiknya. Dan target gua akan jual di dari 94, dan gua akan jual di paling tidak terdekat di 119. Gue udah pasang di 119, mudah-mudahan kejual, dan keuntungan gue itu sekitar 26,773% kalau gue jual di 119. Nah ketika gue udah cuan di 119, ketika WH turun lagi mungkin gue akan masuk lagi. Prediksi gue, kalau WH sampai ke 120 mungkin dia akan turun di area 104 mungkin ya. Kalau 104 dikasih, saya akan masuk lagi dan saya akan tertinggi. Misalkan saya masuk di 104, misalkan saya akan jual di gap 140-an, dan saya akan untung 35 persenan ya. Sorry, 35% ya, 35-36%. Seperti itu seputar WH. Sekali lagi ini kalian ajakan jual beli. Kalian harus tahu kenapa kalian beli dan kenapa kalian jual. Kemudian the next sahamnya gue tertarik di Pegio ini sebenarnya kalau kita tarik garis dari awal dia IPO ya kan, ini udah di bawah harga IPO-nya. Dan kemarin pada saat market crash, saham Pegio ini Pegio ini hampir saja menabrak support terendahnya, itu di harga kurang lebih 710 ya. Dan menurut gua di harga segini untuk Pegio ini udah cukup murah. Target gua sebenarnya di Pegio ini, gue pengennya Pegio ini bisa turun sampai, oke, sebenarnya ini udah candlenya udah bagus nih ya. Candlenya sorry. Eh, grafiknya udah mulai bagus nih. Mungkin Pegio dari sini naik, dia akan turun sedikit, naik,
dari sini naik, di sini mungkin dia turun sedikit, dari sini mungkin mungkin akan seperti ini ya untuk PGO. Tapi ini jangka panjang ya PGO ini, bukan jangka pendek. Jika kalian masuk PGO nanti mungkin dapat kesempatan, misal dikasih balik lagi PGO ke harga 840, mungkin bisa TF di sini mungkin terpanjang, entah sampai kapan dia akan bergerak ke sini ya. Ini garis skala skala ini aja ya, gue gambar secara, maksudnya waktunya tidak tahu kapan, dan tapi prediksi gue akan sampai ke 1280 atau 1300. Kalian bisa untung kalau masuk nanti di harga 840, bisa untung sekitar 50% untuk PGO mungkin ya. Tapi juga kalau misalkan dia ternyata harus turun dari sini, ternyata dia turun, naik, turun lagi, dan support ini dijebol, mungkin dia akan naik dikit. Nah, gue nggak tahu ini penurunannya akan sampai mana, karena di sini sudah tidak ada support dia lagi, tidak ada support gitu kan. Jadi untuk PGO seperti itu. Balik lagi, jadi kalian juga harus tahu masuknya di mana, keluarnya di mana, cut loss-nya di mana gitu. Terus sekilas tentang PGO. Mungkin cukup lama ya ini saham untuk potensial investasi, bukan scalping, swing juga tidak. Karena swing yang saya maksud mungkin paling lama itu 3 bulan. Tapi tidak jarang swing saya sampai setengah tahun. Ada salah satu saham yang saya bilang tadi, Jekon ya, tidak terjual juga karena memang keadaan global ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan sekarang mudah-mudahan di fase yang sudah mulai bullish lagi seperti itu. Kemudian Jekon ya. Jekon ini ATH udah tinggi banget di atas 1000 70-an. Nah, ini adalah saham yang saya masuk udah cukup lama, dan saya kemarin dapat dividen dari saham ini. Apakah bagus saham ini? Secara fundamental saham ini cukup oke, dan secara harga rasionya juga cukup murah ya. Jadi saya tertarik dan saya bertahan di saham ini sampai saham ini bullish, dan saya punya target untuk saham ini. Nah, di sini sebenarnya udah cukup aman ya. Dia dia menyentuh support terendahnya dia. Ini support terendah sepanjang masa Jekon ya. Bener nggak ya? Di 66. Iya loh, ini support terendah Jekon loh sepanjang masa loh. Kalau mau berharap ya, tapi balik lagi, tidak boleh berharap ya di dalam saham ini. Ini analisa saya, Jekon ini bisa paling tidak bisa ke 30. Tapi tentu dalam jangka yang tidak tahu kapan, dan saya berharap bahkan di Jekon ini bisa sampai 150 bahkan, karena ini saham menurut saya potensial ya. Kalau kalian masuk di sini, kalian bisa jual di 130 aja. 170% udah banger nih Jekon nih. Pertanyaannya, apakah akan bisa Bitcoin menuju titik tersebut gitu kan. Karena kalau dilihat dari ketika market maker masuk, saham ini benar-benar bisa digoreng. Ini dari harga terendah nih, dari sini. Kita tidak ambil trendnya 81, dia bisa sampai 2240. Jadi gue berharap di Jekon ini mungkin setidaknya bisa sampai 150, tapi
untuk gua di harga 120 sampai 135 itu udah bakal gue jual, bakal gue lepas. Jadi beli saham itu di saat harganya murah dan jual di saat harganya tinggi, jangan terbalik teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari gua. See you the next video. Jangan lupa komen dan like ya. Oke, satu lagi follow. Thank you.